Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok yang beranggotakan Mas Rehan, David Prayoga, Dimas Andika, Muhammad Irfan Ferdiansyah, dan saya sendiri Wahyu Aris Munandar. Saya di sini, kita di sini akan mempresentasikan eh, makalah tentang yang pertama manajemen operasi, yang kedua keletak perusahaan, dan yang ketiga motivasi karyawan. Jadi langsung saja. Pertama dari Muhammad Irfan Ferdiansyah yang akan membawakan bab pertama. Kepada dipersilahkan. Saya di sini akan menjelaskan bab 1 manajemen koperasi. Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang dari orang-orang yang berhimpun budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Pengertian manajemen koperasi pada hakikatnya adalah penerapan ilmu manajemen koperasi di mana orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengadilan sumber daya yang dimiliki oleh koperasi untuk mencapai tujuan koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Sifat dan unsur pokok manajemen koperasi. Sifat manajemen koperasi berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong dengan berlandaskan Pancasila yang diwujudkan dalam sifat manajemen koperasi. Kekuasaan tertinggi, keputusan dan kebijaksanaan yang akan dilakukan dalam suatu koperasi terdapat pada rapat anggota, pengurus dan badan pemeriksa anggota yang diberi kekuasaan menggunakan kekayaan anggota guna menjalankan usaha. Pembagian hasil keberhasilan koperasi diukur banyaknya anggota dan masyarakat yang memperoleh pelayanan dan dari koperasi. Usaha koperasi dalam usaha ini dapat ditentukan bersama anggota apa yang diinginkan dalam pembentukan koperasi. Contohnya penyediaan bahan pokok dan sebagainya. Unsur pokok manajemen koperasi. Pendekat, pendekatan dan pembangunan koperasi haruslah ditinjau dari empat mantra yang di dalamnya geraknya berlangsung secara serempak dan mempunyai kekuatan saling mempengaruhi satu sama yang lain. Yang koperasi adalah suatu proses maksudnya koperasi rentetan pertumbuhan dan perkembangan. B. Koperasi sebagai metode yakni pembangunan koperasi menempuh cara-cara yang diteratas disiplin, teratur, berkesinambungan dengan atas swadaya. C. Koperasi sebagai program karena pembangunan koperasi menyentuh kepentingan masyarakat kecil maupun daerah, perkotaan atau perdesaan. Yang D. Koperasi suatu gerakan pertumbuhan dan perkembangan adalah cita-cita kemasyarakatan yang ingin diwujudkan bersama-sama. Kekuatan manajemen dalam perkembangan koperasi. Peran anggota dalam sebuah organisasi koperasi adalah sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Yang kedua, kekuatan manajemen koperasi. Konsekuensi manajemen koperasi bersifat demokrasi itu adalah membina dan mencerdaskan anggota khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya, terutama mengenai tata kehidupan berkoperasi itu sendiri. Masalah anggota masalah anggota dalam manajemen koperasi. Masalah anggota adalah sangat penting, beda dengan bentuk usaha yang berdasarkan kumpulan modal, di mana anggota pemiliknya tidak termasuk di bidang manajemen. Kalau koperasi, masalah anggota meminta perhatian manajemen yang lebih besar. Hal ini jelas karena koperasi adalah konsentrasi anggota, buk- bukan konsentrasi modal pemiliknya. Dua sumber daya manusia sangat penting dalam koperasi. Setiap bentuk us
Setiap bentuk usaha termasuk koperasi harus berpegang pada fungsi-fungsi manajemen dalam rangka melakukan fungsi-fungsi perusahaan dan bentuk mencapai tujuan usaha masing-masing, yakni planning, organizing, directing, coordinating, dan controlling. 3. Manajemen menciptakan kesejahteraan. Koperasi karena tidak terapainya kesepakatan ataupun terkait kesejahteraan anggota, sehingga manajemen koperasi harus kuat dalam pengelolaannya, baik itu dalam pembinaan keanggotaan ataupun dalam bidang usaha yang dijalankan. Dua hal ini yang sering terjadi jika koperasi mengalami kebangkrutan atau tutup karena keanggotaan yang tidak sejalan lagi dan bidang usaha yang dijalankan stagnan dalam perkembangannya, sehingga kesejahteraan anggota yang ingin diciptakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang disepakati bersama. Terkait usaha, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak majunya usaha tersebut. Proses manajemen koperasi. Perencanaan merupakan fungsi paling utama yang harus dijalankan oleh pihak manajemen koperasi. Pengurus dan manajer di koperasi harus menyusun perencanaan penggunaan sumber daya manusia, modal, sarana fisik, dan informasi yang dimiliki koperasi untuk mencapai tujuan koperasi yang telah disepakati oleh para anggotanya. Pengorganisasian merupakan perencanaan dan pemeliharaan sistem peran atau proses pengaturan dan pengelola- pengalokasian kerja, wewenang, dan sumber daya di kalangan anggota organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Leadership merupakan suatu proses gerakan dan menjalankan organisasi agar orang-orang yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab dapat bekerja menjalankan tugas untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 4. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksinya dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang yang telah ditetapkan. Jenis-jenis pengawasan. Pengawasan preventif, pengawasan yang bersifat pencegahan yang dilaksanakan melalui suatu sistem pembinaan SDM pada semua eselon dalam organisasi dan menentukan prosedur pembagian tugas dan wewenang, termasuk di dalamnya perencanaan dan pelaporan. B. Pengawasan korektif, pengawasan untuk memperbaiki bias, menyiapkan atau kebocoran dari rencana, standar, dan prosedur yang sudah ada ditentukan dalam satu organisasi. Unsur-unsur manajemen dalam koperasi. Manajemen modal kerja, manajemen kas termasuk uang simpanan di bank yang setiap dapat dipergunakan. Tujuan manajemen kas adalah untuk menentukan kas minimum yang selalu harus tersedia. B. Manajemen piutang. Piutang terjadi karena adanya transaksi penjualan kredit. Tujuan pengelolaan piutang adalah untuk meningkatkan volume penjualan kredit dan memperkecil kemungkinan timbul resiko dari penjualan kredit itu. C. Manajemen ketersediaan barang. Persediaan barang banyak kaitannya dengan kegiatan penjualan dan produksi yang mempunyai pengaruh langsung terhadap rentabilitas koperasi. 2. Produktivitas kerja SDM dalam koperasi. Dalam upaya meningkatkan produktivitas di koperasi, maka dapat dilakukan berbagai cara, yaitu A. Penciptaan situasi dan kondisi yang kompetitif dalam lingkungan kerja koperasi. B. Peningkatan
partisipasi yang mencakup peningkatan pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan tenaga kerja yang siap pakai. C. Peningkatan partisipasi melalui berbaikan berbagai pelaksanaan tugas dengan pendekatan manajerial maupun teknikal. Sekian presentasi saya. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke bab 2 yang akan disampaikan oleh Mas Andika. Ada yang dipersilakan. Saya akan melanjutkan bab 2 mengenai letak perusahaan. Tempat kedudukan perusahaan adalah tempat kantor pusat perusahaan. Kesalahan pemilihan lokasi perusahaan akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan, yaitu relokasi perusahaan dan kesulitan ekspansi. Sehingga dalam penentuan letak perusahaan tidak boleh dilakukan secara coba-coba. Faktor-faktor ini menyebabkan harus ada fakta yang konkret dan lengkap dalam pemilihan letak perusahaan. Jenis letak perusahaan. Letak perusahaan yang terikat pada alam. Merupakan letak perusahaan yang terikat pada alam, artinya perusahaan tersebut tergantung pada kondisi alam yang tidak dapat ditentukan oleh manusia. Contoh, usaha atau perusahaan yang terikat pada alam adalah pertanian, pertambangan, perikanan. Kedua, letak perusahaan berdasarkan sejarah. Karena sejarah di lokasi tersebut misalnya adalah kerajinan batik di Pekalongan, Solo, Jogja, dan kerajinan furnitur di Pekalongan. Tiga, mengenai letak perusahaan tentang pemerintahan, yaitu menentukan lokasi perusahaan ini, misalnya pabrik senjata, pabrik obat. Keempat, letak perusahaan yang dipengaruhi faktor-faktor ekonomi, dekat dengan bahan baku, seperti pabrik gula dan semen, seperti iklim pabrik teh dan jamur. Adapun jenis-jenis perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu perusahaan ekstraktif, yaitu badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia, karena seluruh pengolahannya bersumber dari alam. Menjalankan badan usaha ekstraktif dapat dijalankan oleh siapa saja. Ciri perusahaan ekstraktif adalah mencari keuntungan dari hasil alam, bahan diambil langsung dari alam. Contoh usaha ekstraktif yaitu usaha ekstraktif di bidang pertambangan seperti kegiatan pertambangan minyak dan gas alam yang dilakukan oleh PT Pertamina Persero, pertambangan emas dan logam oleh PT Freeport, PT Aneka Tambang Persero, dan PT Krakatau Steel Persero. Usaha ekstraktif di bidang perkebunan, yaitu menanam, mengolah, dan menjual kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Bakri Sumatera Plantation dan PT Astra Agro Lestari. Usaha ekstraktif di bidang perikanan laut, menangkap, mengemas, dan mendistribusikan ikan ke berbagai daerah yang dilakukan oleh Bahtera Adimina Samudra. Perusahaan industri atau manufaktur, yaitu sebuah badan usaha yang mengubah barang mentah menjadi setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai jual dalam proses pengolahannya. Perusahaan mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam suatu medium. Ciri-ciri perusahaan manufaktur yaitu A. Pendapatannya berasal dari penjualan, B. Memiliki persediaan fisik. Contoh perusahaan manufaktur yang tergolong jenis industri dasar dan kimia adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi semen, keramik, porselen, logam, kimia, plastik, pakan ternak, kayu, dan pengolahannya, kertas, dan sebagainya. Seperti A. Holcim Indonesia Tbk, Semen Batu Raja Persero Tbk, Baton Jaya Manunggal Tbk, Barito Pasifik Tbk, Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk. Perusahaan yang tergolong jenis ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang mesin dan alat berat otomotif dan komponennya tekstil dan gramen, alas kaki kabel, dan elektronika seperti Astra International, Astra Autopart, Goodyear Indonesia, Asia Pacific Fibers, Sumi Indo Kabel. 3. Perusahaan agraris. Badan usaha ini adalah badan usaha kegiatannya dalam sektor agrarian atau pertanian
dan bertujuan untuk menghasilkan produk tertentu. Contoh badan usaha di bidang agraris adalah PT Pertani. Badan usaha agraris memiliki dua ciri, yakni pengambilan, pemanfaatan, serta pengolahan sumber daya alam. Ciri utama dari badan agraris ialah pemanfaatan serta pengolahan sumber daya alam untuk dijual ke masyarakat. Tidak hanya mengambil sumber daya alam saja, badan usaha ini biasanya juga mengolah serta mendistribusikannya. Setelah itu, hasil pengolahan sumber daya alam dijual sebagai badan usaha. Tentunya organisasi ini juga bisa mengolah dan mendistribusikan serta menjual hasil produknya kepada masyarakat agar memperoleh keuntungan. Selanjutnya tentang perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang didirikan kelompok atau seseorang yang aktivitas pokoknya dalam bidang pelayanan dan penjualan jasa. Perusahaan jasa pada umumnya sering ditemukan di sekitar kita. Misalnya bengkel mobil dan motor, perusahaan telekomunikasi, salon kecantikan, dan lain-lain. Perusahaan jasa tidak harus masuk dan keluar barang kepada konsumen, yang ada hanya pemakaian barang untuk memberikan layanan kepada pelanggan perusahaan. Jasa akan mendapatkan pemasukan atau penghasilan atas jasa yang sudah diberikan. Untuk melancarkan usahanya perusahaan jasa menggunakan peralatan gedung, perlengkapan, dan mengeluarkan beban operasional. Ciri-ciri perusahaan jasa yaitu pemasukan didapatkan dari penjualan jasa. Proses memproduksi jasa bisa atau tidak membutuhkan bantuan dari produk fisiknya. Jasa yang diberikan tidak sama sehingga masing-masing pelanggan dapat memperoleh jenis pelayanan yang berbeda. Tidak ada persediaan produk dalam bentuk fisik karena produk utama yang ditawarkan adalah jasa, sehingga produk tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasakan manfaatnya. Tingkat harga bersifat tidak mutlak karena mahal atau murahnya produk jasa yang ditawarkan ditentukan oleh perusahaan berdasarkan kebutuhan konsumen, serta jasa yang dihasilkan tidak dapat disimpan sehingga sekali dibeli penggunaannya juga segera. Setelah itu ada mengenai prosedur mendirikan perusahaan. Prosedur mendirikan perusahaan perseroan seperti satu, memohon akta notaris seperti nama lengkap, alamat, nama perusahaan, alamat perusahaan, modal yang akan digunakan. Kedua, didaftarkan ke dinas pemerintahan yang membidangi A. mengajukan permohonan tertulis, denah tempat usaha, pendapatan tentang usaha yang akan didirikan dari pemilik rumah atau tanah dan tetangga. Selanjutnya ada prosedur mendirikan perseroan terbatas, yaitu memohon akta notaris, nama penghadap, alamat, nama perusahaan, alamat perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan, modal yang akan digunakan, surat saham, buku daftar saham, pemilihan saham, pengurusan PT, kekuasaan direksi, kewajiban para komisaris, tahun buku, rapat umum pemegang saham, pimpinan rapat, hak suara, keuntungan, dan likuidasi. Setelah itu, ada selanjutnya tentang prosedur mendirikan CV. Satu, memohon akta notaris dan nama lengkap penghadap, alamat, nama perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan, modal yang akan digunakan, pengurus, nama yang akan menjadi personel komoditer, dan tahun buku. Sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, langsung dimulai pembahasan bab 3 yang akan dibawakan oleh David Prayoga. Jadi silakan. Baik, bab 3, peran manajer dan motivasi karyawan. Latar belakang, salah satu penentu maju mundurnya sebuah perusahaan atau kantor tergantung kepada seorang pemimpin atau manajer, bagaimana dia mengerahkan karyawan atau pegawainya, serta meningkatkan kinerja karyawannya. Pengelolaan semua aktivitas setiap organisasi harus benar-benar tepat agar tujuan organisasi yang telah direncanakan dapat tercapai secara maksimal. Karena setiap aktivitas organisasi tidak lepas dari daya guna manusia, tenaga kerja, atau karyawannya. Peran seorang manajer sangat penting untuk mengembangkan berbagai potensi sumber daya manusia
dengan organisasi agar mampu diintegrasikan secara efektif dan efisien. Pencapaian tujuan suatu organisasi, terutama organisasi bisnis, sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Secara umum, faktor sumber daya manusia sebagai human system merupakan kunci utama. Sebagai individu yang melaksanakan pekerjaan di dalam suatu organisasi, manusia adalah salah satu sumber daya yang harus selalu diperhatikan, karena kualitas kinerja manusia menjadi faktor penting terutama bagi organisasi yang telah mempunyai arah dan tujuan yang pasti. Seperti organisasi bisnis yang selalu profit-oriented, keberadaan manusia sebagai aset pada organisasi bisnis menjadikan seorang manajer memegang peran penting dalam mengelola kualitas sumber daya manusia agar perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan yang selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki. Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode, dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksi dengan dasar efisien, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen, dan semacamnya. Manajer pada dasarnya adalah subjek dari kegiatan manajemen. Artinya, manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Lebih lengkap lagi, manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama anggota dari organisasi. B. Peran dan fungsi manajer dalam perusahaan. Yang pertama, menurut Mintzberg, ada 3 peran manajer dimanapun letak hierarkinya. Peranan tersebut ialah: yang pertama, peran hubungan antar pribadi. A. Peran sebagai tokoh. Sebagai tokoh, seorang manajer seringkali berperan dengan melakukan tugas-tugas seremonial seperti menghadiri undangan dan menyambut tamu. Seorang manajer harus menjalankan sejumlah tugas rutin resmi atau yang bersifat sosial. B. Peran sebagai pemimpin. Seorang manajer bertanggung jawab untuk memotivasi dan menggerakkan unit-unit di bawahnya. Bertanggung jawab dalam penempatan, pelatihan, dan mensosialisasikan tugas-tugas kepada karyawannya. C. Peran sebagai penghubung. Sebagai penghubung, manajer melakukan hubungan dengan orang-orang yang bukan bawahan atau atasan di luar organisasinya, dan memelihara perkembangan komunikasi dengan pihak di luar organisasi dan penyedia informasi. Yang kedua, peran informasi. Peran sebagai pengawas. Menyerap informasi untuk mengembangkan organisasi dan lingkungannya dengan seksama, serta sebagai pusat informasi internal dan eksternal organisasi. Peran sebagai penyebar informasi. Menyalurkan informasi yang diterima dari pihak luar atau dari unit yang lain kepada seluruh anggota organisasi. Peran sebagai juru bicara. Menyampaikan dan menjabarkan informasi kepada pihak di luar unit, bahkan di luar organisasi, mengenai rencana organisasi, kebijakan, langkah-langkah, hasil, dan sebagainya. Yang ketiga, peran pengambil keputusan. A. Peran sebagai pengusaha. Memanfaatkan peluang organisasi untuk berinisiatif menciptakan rencana pengembangan guna membawa organisasi pada suatu perubahan yang lebih baik, dan mengawasi rencana-rencana tersebut agar berjalan dengan baik. B. Peran sebagai pereda gangguan. Bertanggung jawab untuk mereda gangguan, menyelesaikan masalah, dan melakukan tindakan perbaikan pada saat organisasi mengalami gangguan yang tidak diinginkan dan tidak diprediksikan sebelumnya agar tidak terjadi masalah yang lebih rumit. C. Peran sebagai pengalokasi sumber daya. Bertanggung jawab untuk mengalokasikan semua jenis sumber daya organisasi berdasarkan persetujuan semua keputusan organisasi. D. Peran sebagai perunding. Peran ini meminta kepada manajer untuk aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi. Dari uraian di atas, jelas sekali bahwa manajer sangat berpengaruh dalam suatu organisasi. 2. Fungsi seorang manajer. Yang pertama, perencanaan. Adalah suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut.
2. Pengorganisasian adalah kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan. Contohnya, yang pertama, merinci seluruh tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, mengadakan pembagian tugas. Yang ketiga, melakukan kombinasi pekerjaan anggota organisasi dalam cara logis dan efisien. Yang keempat, penetapan cara untuk mengkoordinasikan anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis. 3. Pengarahan. Pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Seperti yang pertama, mempengaruhi orang lain sesuai dengan perintah kita. Yang kedua, melakukan penolakan kepada orang lain. Yang ketiga, memberikan pengarahan pada orang lain supaya mengerjakan sesuai dengan berkualitas. Yang keempat, menumbuhkan kesetiaan orang-orang di organisasinya. 4. Pengendalian. Pengendalian adalah suatu aktivitas menilai pekerjaan berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. A. Prinsip fungsi pengendalian. Yang pertama, pengendalian bentuknya direncanakan dengan baik. Yang kedua, dapat merefleksikan sifat pengawasan yang unik dari bidang-bidang yang diawasi. Yang ketiga, pelaporan penyimpangan dilakukan dengan segera. Yang keempat, pengawasan harus bersifat fleksibel, dinamis, dan ekonomis. Yang kelima, dapat merefleksikan pola kerja unit organisasi. C. Motivasi karyawan. Organisasi dikelola dan terdiri atas orang-orang para karyawan. Tanpa orang-orang, organisasi tidak bakal ada. Pada intinya, tantangan, peluang-peluang, dan kekecewaan dalam pembentukan dan pengelolaan organisasi sering bersumber dari dalam mereka. Sebaliknya, permasalahan yang berkaitan dengan orang-orang kerap bersumber dari keyakinan manajemen yang menganggap bahwa semua orang pada hakikatnya sama, dan mereka semua dapat diperlakukan secara identik. Pada intinya, tidak ada dua orang yang betul-betul identik, dan setiap orang berbeda secara fisik maupun psikologi satu dengan yang lainnya. Poinnya adalah bahwa perbedaan ini menuntut perhatian manajemen perusahaan agar setiap pribadi dapat menggali potensinya, sehingga organisasi atau perusahaan dapat memaksimalkan efektivitas dan tingkat produktivitasnya dalam bekerja. Motivasi merupakan jawaban untuk persoalan tenaga kerja. Motivasi dibagi dua kelompok, yaitu yang pertama, motivasi eksentrik. Bentuknya dapat berupa imbalan atau hukuman. Jadi, jika seorang pekerja sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan reward berupa kenaikan gaji, jabatan, atau reward lainnya. Sebaliknya, jika pekerja melanggar aturan yang berlaku, maka akan mendapatkan punishment dari penurunan jabatan, sanksi, atau pemecatan. Yang kedua, motivasi intrinsik merupakan keinginan yang berasal dari dalam para pekerja. Misalnya, pekerja ingin mengembangkan perusahaan lebih maju karena mungkin seorang bekerja sudah sejak lama. Implementasi motivasi yang paling banyak adalah bentuk kompensasi yang diberikan kepada para pekerja dari perusahaan. Adapun tujuan dan manfaat dari motivasi kerja menurut Dr. Suwatno diantaranya sebagai berikut. A. Mendorong gairah dan semangat kerja. B. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. C. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi pegawai. D. Meningkatkan kesejahteraan pekerja. E. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Di penyampaian yang telah disampaikan dapat disimpulkan, semua perusahaan pasti akan memiliki tujuan bagaimana perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan pasti akan menemui berbagai hambatan atau permasalahan yang dihadapi, baik itu dalam permasalahan koperasi, permasalahan yang dihadapi baik
koperasi, permasalahan letak perusahaan, dan permasalahan manajerial. Apabila tidak segera ditangani, akan berakibat tujuan perusahaan tidak akan tercapai, dan kualitas perusahaan akan dinilai tidak sehat. Berdasarkan dengan penilaian pada motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dorongan luar, terutama penilaian tersebut mencakup kepuasan penerimaan gaji, ketetapan waktu dalam pemberian gaji, kecukupan gaji dengan UMK, kesesuaian tunjangan kenyamanan kerja, reward, dan penghargaan, serta pemberian bonus memberikan hasil total, sedangkan dikarenakan terutama dalam gaji masih belum memiliki standar dalam pendistribusian sehingga masih menggunakan asas kekeluargaan di dalam pemberian gaji tersebut. Tata letak yang baik akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kelancaran arus faktor-faktor produksi yang akan diproses mulai sejak disiapkan dan diserahkan ke dalam pemrosesan sebagai bentuk produk akhir. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan kami, ya, maka pada kesempatan ini kami ingin mengemukakan beberapa saran guna melengkapi isi dari materi sebelumnya yang telah disampaikan. Di antaranya dapat memberikan peningkatan dalam motivasi instinstif koperasi, seharusnya dapat memberikan lingkungan pekerjaan yang nyaman dan aman dari segala kemungkinan yang terjadi, serta harus sering diadakannya pendidikan perkoperasian agar para pengurus, karyawan, dan pengawas dapat memberikan kontribusi maksimal kepada koperasi. Adapun upaya yang harus dilakukan pengurus di dalam rapat anggota untuk berdiskusi memperbaiki kinerja karyawan, di mana kedudukannya sebagai pemimpin harus memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap usaha-usaha menggunakan, memajukan, dan meningkatkan kinerja karyawan adalah memberikan bonus tunjangan yang didasarkan pada pencapaian kinerja karyawan. Hal ini berarti setiap peningkatan kinerja karyawan diberikan oleh koperasi dengan tujuan memotivasi karyawan agar selalu berusaha meningkatkan kinerjanya. Sekian, terima kasih. Saja sih dan motivasi karyawan. Wabarakatuh. Suara aku nggak ada. Baik, sampai jadi pembahasan perusahaan karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.